Kita hari ini akan mempelajari tentang tata kelola sampah di wilayah daratan. Jadi tata kelola sampah, maaf. Ini kebingungan sama tata kelola lingkungan hidup, Mas Helmi. Jangan kebalik-balik ntar. Iya, balik-balik ya. Ini tata kelola sumber daya alam di wilayah daratan itu ada dua ya. Yang sekarang kita bicara pangan, minggu depan soal perkebunan. Sebelumnya Pak Arif sudah mengajarkan wilayah lautan ya. Nah, ya, beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama terkait pengertian pangan, kemudian siapa-siapa saja aktor penghasil pangan, kemudian isu-isu strategis terkait pangan, dan yang terakhir kita akan bicara regulasi dan kebijakan pangan. Pengertian pangan. Nah, pengertian pangan ini ada di dalam Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan. Jadi kawan-kawan semua, kalau kita bicara soal pangan, itu undang-undang asalnya, undang-undang aslinya ada di Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Tapi perlu kawan-kawan ketahui semua bahwa pada tahun 2020 kemarin, pemerintah sudah menetapkan, memberlakukan metode Omnibus Law. Omnibus Law itu berarti ada banyak puluhan undang-undang sektoral terkait, yaitu dipaduserasikan, diharmonisasi. Salah satunya terkait dengan pangan. Jadi ada 78 undang-undang sektoral yang itu proses pengharmonisasiannya dilakukan dengan metode Omnibus Law yang itu terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi metodenya Omnibus Law, undang-undangnya namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja itu nomor 11 tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja ini berdampak terhadap 78 undang-undang. Nah, sekali lagi Undang-Undang Pangan itu merupakan salah satu undang-undang yang dikenai proses harmonisasi tadi. Jadi dalam kuliah kita sekarang ini kita akan melihat bagaimana perubahannya. Ya, jadi tidak bisa lagi kita hanya melihat undang-undang tentang pangan hanya pada undang-undang yang ini. Kita pasti keliru besar, pasti salah. Jadi kalau kalian browsing gitu ya, ingin tahu tentang apa sih pangan itu gitu. Kemudian kalian ketemu undang-undang pangan itu ternyata nomor 18 tahun 2012, itu kemudian kalian baca, kalian rujuk tuh. Nah, waspadai, itu kesalahannya fatal. Karena kalau kita mau melihatnya lebih benar, itu harus di Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan pangan itu ada di pasal 64. Gitu. Nanti kita akan bahas itu satu persatu ya pada bagian regulasi. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini juga mensyaratkan peraturan pelaksana. Jadi berbagai peraturan pelaksana itu baru selesai pada tahun 2021 ini. Tapi juga belum semuanya, belum 100%. Yang sudah selesai baru 49 peraturan pemerintah. Masih ada peraturan pemerintah yang lain yang masih digodok dan beberapa juga peraturan presiden. Begitu ya, kawan-kawan semua. Apa itu pangan? Nah, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati untuk produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air. Nah, jadi semua produk ini dihasilkan dari berbagai sektor. Kalau di IPB kita menyebutnya sebagai pertanian dalam arti luas. Kalau ikut dengan tren yang sekarang, sebagaimana rebranding IPB, kita bicaranya sebagai agromaritim gitu. Nah, sumber-sumber hayati, produk-produk pertanian dalam arti luas itu, baik diolah maupun tidak diolah, itu semua kalau diperuntukkan sebagai makanan atau minuman dan dikonsumsi oleh manusia, termasuk juga dikonsumsi oleh hewan sebetulnya ya,
untuk pakan gitu ya, dan dia menjadi bahan baku pangan gitu. Nah, itu bisa kita sebut sebagai pangan. Gitu. Bahan pangan lainnya ini juga diperoleh dalam bentuk penyiapan, pengolahan atau pembuatan bahan-bahan pangan untuk makanan dan minuman. Itu ya tentang pangan. Nah, pangan ini menurut Deklarasi Hak Atas Pangan PBB itu hak asasi manusia yang mana negara menjamin hak atas pangan bagi seluruh warganya. Nah, ini kita akan lihat bagaimana kekritisan kita atau implementasi dari undang-undang pangan, terutama undang-undang pangan yang sudah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu pada pasal 64. Jadi semua pasal 64 itu bicara soal pangan. Di mana pangan diproduksi? Pangan itu diproduksi di perdesaan. Jadi perdesaan sebagai pusat produksi pangan. Untuk memproduksi pangan ini diperlukan lahan. Ya, jadi lahan ini adanya di desa. Artinya desa itu memproduksi semua sektor pangan, baik yang berasal dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan sebagainya. Nah, bahkan untuk sektor peternakan, supaya kita berdaulat protein hewani, itu juga membutuhkan kawasan pengembalaan yang mampu menyediakan pakan ternak. Jadi ketika kita bicara pangan, bahwa protein hewani itu juga sebagai bahan pangan, tapi juga perlu kita pikirkan pakannya. Nah, jadi pangan di sini juga kita bicara soal pakannya. Nah, pakan ini misalnya kalau untuk sapi itu kan rumput, gitu. Rumput juga diproduksi di tanah atau di lahan pertanian. Sehingga pertanian dalam arti luas itu merupakan sektor yang memproduksi sumber pangan bagi seluruh umat manusia. Nah, areal pengembangan pertanian berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang itu ada di kawasan perdesaan. Nah, lagi-lagi kita bicara di mana pangan itu diproduksi. Pangan diproduksi di perdesaan. Perdesaan berarti ada desa sebagai sistem administrasi terkecil dari negara ini. Nah, di wilayah-wilayah itu ada pemanfaatan ruang, baik itu pemanfaatan ruang untuk pangan maupun untuk hal-hal yang lainnya. Hal yang lainnya itu seperti untuk konservasi atau fungsi hutan, atau juga untuk ekstraksi pembangunan ya, entah pertambangan, infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, ketika kita kaitkan penataan ruang dengan perdesaan sebagai wilayah produksi pangan, itu ada di pasal 1.23 Undang-Undang Cipta Kerja atau pasal 1 ayat 23 dari Undang-Undang Penataan Ruang. Nah, penataan ruang kawasan perdesaan ini diarahkan untuk beberapa hal, yaitu untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan, untuk pertanahan supaya kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya itu sesuai, untuk konservasi sumber daya alam, untuk pelestarian warisan budaya lokal, termasuk juga bagaimana menyediakan pertanahan untuk kawasan lahan abadi pangan pertanian. Nah, yang terakhir adalah untuk menjaga keseimbangan pembangunan di perdesaan dan perkotaan. Nah, ini ada di pasal 17. Nah, pasal 17 itu bicara soal penataan ruang di UCK. Kalau soal undang-undang penataan ruangnya, maka kita merujuk pada undang-undang nomor 1 ya. Pangan dan kehidupan. Nah, pangan dan kehidupan ini kaitannya sangat erat, baik kita sebagai manusia maupun untuk lingkungan hidup seperti biotik dan abiotik. Nah, secara biologis manusia dan semua makhluk hidup perlu makan sebagai syarat untuk melangsungkan kehidupan kita. Gitu. Baik laki-laki dan perempuan itu berperan sebagai pencari dan pengumpul bahan makanan. Dan perempuan itu justru yang paling banyak mengumpulkan dan merawat benih yang nantinya akan dibudidayakan untuk menghasilkan pangan keluarga. Dalam kehidupan masyarakat, pangan itu memiliki nilai yang sangat tinggi, baik secara personal, secara sosial, budaya, spiritual, termasuk juga ekonomi. Menurut Pandana Sipa, justru perempuan adalah produsen utama dan pengelola pangan dunia.
Namun pekerjaan mereka dalam berproduksi dan pengelolaannya sekarang ini telah dihilangkan. Nah, ini persoalan, artinya ketika kita bicara produksi pangan juga ada ketidakadilan gender. Tapi saya tidak akan membahas ini lebih lanjut, hanya untuk menunjukkan supaya kawan-kawan semua sensitif gender dan juga memahami bahwa perempuan adalah aktor utama yang membudidayakan benih, merawat benih, dan juga menanam. Sekarang kita bicara aktor penghasil pangan. Kalau tadi kita bicara di mana bahan-bahan pangan itu diproduksi, di areal pertanian, di areal perkebunan, di areal pesisir, pulau kecil, dan seterusnya, maka aktor-aktor penghasil pangan itu juga ada di wilayah itu. Kita bicara soal petani, kita bicara soal nelayan, peternak, pembudidaya ikan, gitu, dan masih banyak lagi tentunya. Gitu. Mereka ini adalah aktor-aktor penghasil pangan. Kita akan lihat definisi aktor-aktor penghasil pangan ini berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga undang-undang sektoralnya. Yang disebut petani. Petani adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang pangan. Nah, ini di pasal 64 ya kalau UCK. Nah, kalau mau merujuk kepada undang-undang aslinya itu di Undang-Undang 12 tahun 2018 pasal 1. Pengertian petani di dalam undang-undang pangan itu ternyata ada sedikit perbedaan dengan yang ada di undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Nah, undang-undang tentang perlindungan dan pemberdayaan petani ini adalah Undang-Undang 19/2013. Definisinya, petani adalah warga negara Indonesia, perseorangan dan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan. Jadi menurut saya pengertian petani itu lebih luas didefinisikan dari Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Gitu. Nah, ini memang regulasi kebijakan kita itu nggak sinkron semuanya ya, sekalipun sudah disinkronisasi oleh Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law, itu juga masih tidak sepenuhnya bisa disinkronisasi. Atau luput sebetulnya, luput karena banyak sekali undang-undang yang dibahas, pasal-pasal yang dibahas juga. Kemudian aktor lain penghasil pangan adalah nelayan. Pengertian nelayan ini kita merujuk pada undang-undang pangan gitu ya, yaitu nelayan adalah warga negara Indonesia baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nah, jadi kalau ini sama-sama dari undang-undang pangan ya. Nah, di undang-undang pangan bicara soal petani, ini dia bicara petani adalah orang-orang yang melakukan usaha tani di bidang pangan gitu. Padahal di undang-undang pangan juga kita lihat nih sektor-sektornya itu adalah di sini kan sektor untuk memproduksi pangan itu ada di mana-mana, ada di pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan gitu. Tapi dalam cara mendefinisikannya juga kurang pas. Nah, nelayan adalah orang perseorangan beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Definisi ini kemudian juga berbeda dengan Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam. Nah, di sini didefinisikan bahwa nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nah, ini ya. Nah, agak mirip sebetulnya dengan undang-undang yang di pangan gitu. Cuman beda bahasa. Kemudian siapa lagi aktor penghasil pangan? Kita bicara soal peternak. Peternak adalah perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Nah, ini kita bisa lihat di pasal 1 angka 14 Undang-Undang 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.
Kemudian penghasil pangan lagi adalah pembudidaya ikan. Pembudidaya ikan berdasarkan Undang-Undang Pangan didefinisikan sebagai warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya, yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Ya, ini hanya beberapa aktor-aktor penghasil pangan yang saya kutip ya. Kawan-kawan bisa mencari lagi definisi-definisinya pada undang-undang yang lain gitu. Karena tadi sudah didefinisikan oleh Undang-Undang Pangan bahwa pangan itu diproduksi dari pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan, perairan begitu. Dari sana kita sekarang melihat apa saja sih isu strategis pangan itu. Nah, ini kita lihat dari indeks ketahanan pangan yang dianalisis sebanyak 113 negara. Indonesia itu pada tahun 2019 masuk di urutan 62. Gitu. Kalau negara yang paling bagus ketahanan pangannya Singapura. Lucu ya, Singapura ini bagus-bagus terus nih. Padahal Singapura itu negaranya kecil, mereka fokus pada pendapatan negaranya di bidang jasa begitu, nggak punya lahan pertanian gitu kan. Boleh jadi sumber pangannya itu didapatkan dari Indonesia juga gitu. Tapi mereka menjadi negara yang memiliki indeks ketahanan pangan nomor 1 gitu. Sementara itu Indonesia yang katanya agromaritim, gemah rifah lojinawi gitu, tapi kita enggak pernah masuk ke putaran 50% tuh. Tahun 2013 kita di angka 70, naik turun aja gitu ya. 2014 kita di urutan 73, 2015 ke 75 gitu, terus sampai 2019 di 62. Nah, data ini diolah dari Global Food Security Index ya oleh Pak Andreas Santoso. Kita lihat neraca perdagangan komoditas pertanian. Nah, pertanian ini secara umum ya, berarti pertanian itu mencakup sektor perkebunan, dan perkebunan kita itu yang paling berkontribusi besarnya adalah sawit. Nah, sawit itu adalah komoditi ekspor utama di Indonesia, dan sawit itu bukan komoditi pangan karena tidak ada seorang pun yang makan buah sawit secara langsung. Sawit itu harus diolah menjadi minyak, barulah dia bisa kita sebut sebagai bahan pangan. Tapi berapa besar sih kita makan minyak sehari? Nah, kan nggak boleh banyak-banyak juga, bisa obesitas, kolesterol kita ya. Nah, kalau dari neraca komoditas pertanian, tahun kita tuh ekspornya tinggi gitu. Tapi ini ekspor tingginya ini dari perkebunan ya, karena saya mau tunjukkan juga. Nah, kalau dilihat dari subsektor tanaman pangannya itu, kita tuh paling banyak impor justrunya. Nih, ini neraca impornya. Ekspornya yang pink, sangat kecil sekali ekspornya untuk tanaman pangan. Karena juga bahkan kita tuh masih lebih banyak impornya dalam berbagai data-data untuk tanaman pangan ya. Nah, ini kita lihat impor pangan. Impor pangan ini untuk gabungan semua komoditi terkait pangan. Jadi yang disebut komoditi pangan itu seperti beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah. Nah, impor kita tuh tinggi sekali. Dari tahun 2000 sampai 2019 itu kecenderungannya tinggi. Saya tidak tahu data 2020 ya, mungkin juga sama tingginya gitu dengan 2019. Kita ini ironis negeri agraris gitu. Sumber daya pangan dari lautan melimpah, sumber daya pangan di daratan melimpah, tapi kenapa istilah tikus mati di lumbung padi itu dari dulu sampai hari ini kecenderungannya makin menguat. Gitu. Ada masalah apa di sini? Gitu. Nah, ini yang menjadi PR kawan-kawan semua dan kita semua untuk mencari tahu dan mencari solusinya. Impor gandum kita juga tinggi banget. Gitu. Nah, kita makan Indomie gitu ya, Indomie itu dari gandum. Gitu. Kita makan gorengan juga dari gandum. Kita makan roti-rotian, bolu-boluan itu juga dari gandum. Gitu. Sementara gandum itu 100% pasti ekspor karena tidak ada gandum yang bisa ditanam di Indonesia. Nah,
Sementara perkembangan konsumsi masyarakat Indonesia sekarang ini adalah gandum. Coba kalian yang anak kos-kosan itu makan Indomie itu enak banget kan, dan kalian merasa lebih nendang makan Indomie daripada makan nasi sama tempe. Gitu. Gurihnya dapet, segernya dapet, ya, cita rasanya juga dapet gitu. Nah, itu problem sebetulnya ya. Kenapa kita merasa bahwa makan Indomie itu sesuatu yang murah gitu ya, padahal sebetulnya dia sangat mahal, jejak footprint-nya juga sangat mahal gitu, apalagi itu bukan komoditi yang diproduksi oleh Indonesia. Tetapi ironisnya kita juga impor beras, gitu kan. Nah, ini setiap tahun selalu kita impor beras, entah besar atau kecil gitu, tapi bisa dipastikan bahwa kita masih mengimpor beras. Dari mana kita banyak impornya? Ya, dari Thailand, dari Vietnam. Nah, ini juga suatu hal yang menyedihkan sekali gitu. Ada masalah apa di negeri kita ini? Kenapa kita susah berat sekali menuju kedaulatan pangan? Kemandirian pangan saja itu sudah syukur gitu ya. Ketahanan pangan saja kita sudah lebih bersyukur gitu. Nah, ini kan sebuah ironi dari negeri agromaritim kita. Di sisi yang lain, konversi lahan sawah itu juga sangat tinggi sekali. Padahal kita tahu sawah itu beda dengan lahan kering. Sawah itu lahan basah dan sawah terbesar di Indonesia itu ada di Pulau Jawa. Mengapa sawah di Pulau Jawa bagus? Pertama, karena sumber airnya bagus. Kedua, karena Pulau Jawa merupakan banyak terdapat gunung berapi. Gunung berapi itu menyuburkan, apalagi kalau setelah meletus itu makin subur tanahnya. Jadi secara ekosistem Pulau Jawa lebih bagus dan cocok untuk pertanian. Berbeda dengan di luar Jawa. Di luar Jawa kebanyakan sistem pertanian padinya tuh ladang, lahan kering. Nah, dan sebagian besar di Pulau Jawa, di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Papua gitu. Itu kan sebenarnya lahan-lahan marginal, lahan-lahan gambut gitu, yang itu memerlukan jenis padi yang berbeda, yang spesifik, yang tingkat produktivitasnya itu lebih rendah, ya. Jadi kalau dihitung-hitung, meskipun secara areal lebih luas lahan pertanian pangan padi di luar Jawa dibandingkan dengan Pulau Jawa, tapi secara produktivitas tidak bisa mengalahkan di yang Pulau Jawa ini. Nah, ini menurut data dari Kementerian ATR BPN 2019, ini luas lahan persawah kita 8,38 juta hektar lah kira-kira gitu ya. Nah, ini. Nah, lahan-lahan yang paling luas adalah hutan pasti ya. Kemudian ini yang bedakan ya biru yang ini dengan biru ini. Saya ini beri tanda kuning, ini menunjukkan yang lahan sawah gitu. Perkebunan, coba lihat, kita lihat kebun ini lebih besar. Kebun jauh lebih besar daripada sawah. Nah, tanah terbuka kecil gitu ya. Kebun ini besar sekali gitu. Padang gembalaan itu, ini juga masih lebih besar. Gitu. Nah, ini data yang diolah dari Pak Andreas ya, menunjukkan selama 4 tahun berturut-turut produksi padi itu turun gitu kan. Bahkan produksi padi pada tahun 2020 itu hampir mirip dengan 19 tahun yang lalu. Nah, ini menyedihkan sekali ya gitu. Jadi ini data dari Citra Satelit, ini data Kementan. Jadi ada data yang diambil dari udara itu untuk melihat land use-nya Citra Satelit. Ada data real yang diambil lewat survei dan sensus oleh Kementan. Nah, ini datanya gitu. Nggak jauh beda 2020 posisinya dengan tahun 2021. Ini hampir sama posisinya gitu, nggak berbeda. Kenapa bisa begitu? Gitu? Harusnya kan kita lebih maju, lebih baik melakukan tata kelola pangan. Apalagi jumlah penduduk negara kita ini besar sekali, nomor 3 terbesar di dunia. Kebutuhan pangannya sangat tinggi. Karena itu juga, kalau kata si Henry Kissinger ya, ini salah satu orang yang mendapat Nobel Perdamaian Dunia, kalau menguasai minyak itu menguasai negara-negara di dunia. Tapi kalau kita menguasai pangan, kita menguasai umat manusia.
Jadi Singapura yang negaranya kecil tadi, yang tidak punya lahan pangan yang luas begitu ya, tapi kok indeks ketahanan pangannya bisa nomor 1 gitu. Karena mereka paham sekali, mereka harus menghasilkan, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mereka tidak mau dikendalikan. Karena ketika tidak ada kedaulatan pangan, maka stabilitas nasional juga terganggu dan kita dikendalikan oleh orang lain, bahkan orang per orang yang dikendalikan. Oleh karenanya, kalau kata seorang filsuf namanya Xenophon, ini seorang filsuf Yunani, mengatakan agriculture atau pertanian itu ibu dari seluruh peradaban. Jadi kalau pertaniannya hancur, maka musnahlah seluruh peradaban. Nah, tapi herannya kenapa negeri kita yang agromaritim ini tidak terlalu fokus di dalam menangani sumber-sumber pangannya, berhadapan dengan jumlah penduduk yang sangat melimpah gitu. Nah, bahkan seorang filsuf yang lain dari timur namanya Lao Tzu, dia mengatakan gitu, pertanian, agriculture gitu ya, itu adalah jalan menuju surga. Nah, jadi kalau orang-orang yang ingin beribadah, ingin memperbaiki peradaban gitu, maka fokuslah kepada pertaniannya. Nah, makanya kalau kata Presiden Soekarno dalam pidato peletakan batu pertamanya di IPB gitu, mengatakan bahwa pangan adalah hajat hidup rakyat banyak. Gitu. Nah, kalau kata Muhammad Tauhid, ini seorang aktivis agraria, mengatakan bahwa tanah, tanah adalah hajat hidup orang banyak. Karena dengan tanah itu dia memproduksi pangan. Nah, di sini kita lihat ya, bagaimana hubungan antara tanah atau pertanian di perdesaan itu untuk memproduksi pangan, dan mengapa kita penting sekali concern terhadap konversi lahan sawah atau lahan pangan kepada sektor-sektor yang lain yang non pertanian atau non pangan. Jadi kalau perkebunan sawit itu secara nomenklatur dia ada di sistem pertanian. Ya, berarti pertanian itu yang perlu kawan-kawan ingat tidak semuanya pangan, gitu ya. Sawit juga menjadi pangan, tapi tidak secara langsung. Ingat ya, kita nggak makan minyak terus-terusan gitu dalam jumlah 1 botol sehari, gitu ya. Nah, itu kita makan minyak dalam jumlah terbatas tuh. Tapi ini kita bilang ada sumber pangan lain, ada padi, ada ubi-ubian, jagung, gitu ya, dan seterusnya. Gitu. Nah ini kita kenapa terpuruk? Ini menyedihkan sekali itu. Kita lihat pergeseran tenaga kerjanya. Ya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian itu menjadi sektor yang sangat tidak menarik bagi generasi milenial. Gitu. Karena dianggap memang tanahnya tidak ada, gitu ya. Gimana orang mau tertarik? Memang mau kerja di mana gitu? Apakah ada keberpihakan pemerintah terhadap program-program yang bisa memproduksi pangan, misalnya reforma agraria, karena reforma agraria itu akan memproduksi bahan pangan, yang bahan pangan itu biasanya diproduksi oleh petani-petani kecil, petani gurem, gitu kan? Nah itu kalau kita bicara ke sana fokusnya, mungkin gitu kita bisa bergerak juga menuju ke kemandirian dan kepada kedaulatan pangan, dan generasi muda juga punya potensi untuk berminat bekerja di sektor pertanian. Nah ini lihat pergeserannya ya, pertanian itu yang warna biru gitu, pertanian itu kecenderungannya makin menurun dia ini dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Sektor perdagangan, sektor industri pengolahan, konstruksi, transportasi itu selalu naik kecenderungannya, trennya gitu. Tapi sektor pertanian itu selalu turun. Gitu. Ini 39, 38, komanya terus makin lama makin menurun. Gitu. Nah bahkan upah di sektor pertanian itu terendah. Jadi masuk akal kalau kalian yang generasi milenial itu merasa tidak tertarik untuk bekerja di sektor pertanian, meskipun nanti akan menjadi lulusan Institut Pertanian Bogor, lebih memilih di perbankan, gitu ya. Meskipun saya tidak bisa menjamin juga bahwa perbankan menjadi sektor yang tetap bertahan di masa depan, gitu ya, karena hari ini disrupsi teknologi itu sudah menggantikan
banyak pekerja di sektor perbankan karena juga ada banyak e-commerce begitu. Tapi sektor pertanian yang memproduksi pangan bagi seluruh umat manusia di dunia ya, kita bicara bukan cuma orang Indonesia gitu, orang Amerika di mana-mana itu pasti masih concern dengan pangan karena tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak membutuhkan pangan. Tapi di Indonesia, mengapa sektor pertanian tidak menarik? Selain kebijakan politiknya juga untuk pengadaan tanah untuk pertanian ini masih rendah gitu, tapi juga karena gajinya juga rendah. Lihat ini, dari berbagai sektor tadi, pertanian, kehutanan, perikanan itu posisi yang terendah. Gitu. Bahkan masih lebih bagus orang-orang yang bekerja di bidang pengadaan air, sampah, dan limbah, itu masih di atas. Gitu. Yang paling keren gajinya adalah orang-orang yang ada di sektor pertambangan. Wah, ini emang dari dulu gitu ya, pertambangan nomor 1 gitu. Kemudian di bidang informasi dan komunikasi gitu. Nah, saya kira kecenderungannya orang-orang yang TIK ini ya, teknologi informasi dan komunikasi ini bisa jadi nomor 1 gitu. Ya, dari pasca pandemi terus ke depan gitu ya. Karena kita semua bergerak dengan menggunakan teknologi hari ini gitu. Tapi anehnya dan ironisnya, menyedihkannya gitu, sektor pertanian, perikanan, kehutanan, peternakan gitu, itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Gitu. Nah, sedangkan upah rata-ratanya ini segini ya, 2,91 gitu. Ini jauh sekali, 2 juta gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan upah buruh tani dengan bangunan, orang lebih memilih jadi upah buruh bangunan 62% lebih tinggi gitu. Upah buruh tani segini gitu. Masih 62% lebih tinggi orang yang bekerja sebagai upah buruh bangunan. Jadi kecil sekali gitu. Padahal apa? Padahal pertanian memproduksi pangan gitu, dan itu memproduksi hajat hidup setiap kita semua gitu. Nah, ini kan kalau kita pikir-pikir nggak logis gitu. Nah, kenapa kemudian kita memilih impor gitu? Nah, ini masalahnya apa? Apakah kita tidak mampu memproduksi bahan pangan dalam negeri? Kalau tidak mampu, kenapa masalahnya? Apakah tanahnya kurang? Loh, katanya tanahnya kita luas gitu. Kalau gitu alokasi peruntukan ruangnya yang tidak adil. Nah, tadi kita sudah mengutip ya, ada kaitan dengan Undang-Undang Penataan Ruang. Nah, dalam Undang-Undang Penataan Ruang itu, kita juga harus berhitung-hitung alokasi pemanfaatan ruang. Entah ruang untuk pemukiman, ruang untuk fungsi lindung atau konservasi, ruang untuk pertambangan, ruang untuk infrastruktur gitu, dan ruang untuk pangan. Harusnya ruang untuk pangan itu yang utama. Karena apa? Karena Indonesia adalah negara yang kategori penduduknya sangat tinggi sekali. Nah, dampaknya juga apa? Ya, tadi kesejahteraan petani itu semakin lama semakin menurun nih, 2020 nih makin melorot nih. Ini kita kaitkan dengan impor pangan. Jadi impor itu kecenderungannya makin tinggi kan, dan kemudian makin ke sini kecenderungan impornya itu juga makin tinggi. Jadi impor itu tinggi ya, kemudian naik turun fluktuasi gitu. Tapi juga kecenderungannya dia terus-terusan makin tinggi gitu, tetap tinggi, nggak pernah turun dia. Nah, ini gitu. Dan lagi korupsi terkait impor itu juga nggak pernah ada habis-habisnya. Nah, yang terakhir ini ya, dalam masa pandemi yang tersangkut korupsi terkait dengan impor pangan itu di Menteri KKP, gitu. Lobster itu. Korupsi karena impor gula, impor beras, impor sapi gitu. Selalu ada kejadiannya. Nah, ada apa ini? Nah, ini menjadi bahan perenungan dan diskusi buat kawan-kawan semua. Yang jelas itu semua mengakibatkan nilai tukar petani itu menjadi menurun sekali. Nah, sekarang kita lihat gimana sih regulasinya? Kenapa tadi fenomena dan isu-isu strategis tadi itu bisa terjadi? Nah, kita lihat regulasinya. Di sini saya akan mempersandingkan antara undang-undang pangan, undang-undang pangan ini kita sebut undang-undang existing-nya, Undang-Undang 18 2012, dengan perubahannya dalam Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja. Lagi-lagi ya, seperti saya ingatkan di awal, kalau kawan-kawan ingin
mencermati lebih detail gitu ya. Jangan hanya melihat dari undang-undang existing-nya, tapi lihat juga gitu apa yang diubah. Gitu. Karena undang-undang Cipta Kerja ini tidak hanya mengubah, tapi juga bisa menambah pasal atau juga menghapus pasal. Nah, ini saya tunjukkan. Jadi total undang-undang pangan itu ada 154 pasal. Dari 154 pasal itu ada 21 pasal yang terdampak dari UU CK. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian saya sebut UU CK. Nah, dari 21 pasal itu ada 19 pasal yang diubah sesuaikan. Nanti kita lihat apa-apa saja yang diubah sesuaikan itu. Nah, ada satu pasal yang dihapus, pasal 87, dan ada satu pasal yang disisipkan, ditambahkan, namanya pasal 89A. Nah, sekarang kita akan lihat. Nanti kawan-kawan akan saya share analisis Undang-Undang Cipta Kerja yang dibuat oleh IPB gitu ya pada tahun 2020. Nah, di dalam strukturnya itu ada bicara tentang gimana sih struktur UU CK itu, dan ini saya kira juga membantu kawan-kawan untuk memahami UU CK secara cepat. Kemudian kita bicara subjek agromaritim. Nah, lagi-lagi ya, subjek agromaritim itu adalah aktor-aktor yang memproduksi pangan. Jadi secara lebih detail di dalam tinjauan kritis ini kalian akan menemukan ada namanya petani, nelayan, petambak garam, masyarakat sekitar hutan, masyarakat adat gitu dan seterusnya. Nah, kalau dalam kuliah ini kan tadi saya hanya spesifik mencontohkan pada petani, nelayan, peternak dan pembudidaya ikan. Tapi di dalam buku ini itu lebih komprehensif lagi. Kemudian juga bicara soal keterkaitan antara agromaritim. Agromaritim ini kita bicara soalnya marine dan terestrial gitu. Kita bicara soal kalau dalam konstitualisme agraria itu bicara soal darat, laut, ruang angkasa dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya gitu. Dan di situ adalah sumber pangan dan itu diletakkan pada wilayah administrasi terendah namanya desa. Nah, kemudian baru kita dibahas pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, kesehatan hewan, tata ruang, kehutanan dan lingkungan hidup, bank tanah dan reforma agraria, dan ditutup dengan sintesis dan rekomendasi. Nah, saya tidak akan uraikan ini, nanti bukunya bisa diakses oleh kawan-kawan semua. Nah, sekarang kita lihat di sini saya menyandingkan Undang-Undang Pangan dengan perubahannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi di sini ya, kalau bicara ini pasalnya, kalau UCK itu sebenarnya pasalnya pasal 64 pastinya gitu. Cuma nanti poin-poinnya. Nah, di sini kita sandingkan dengan nomor pasal di undang-undang asal, undang-undang existing gitu ya sebetulnya. Pada pasal tadi 21 ya yang diubah, dan saya memberikan komentar gitu ini supaya menjadi trigger buat kita bahwa ada sesuatu nih yang berbeda gitu. Pasal 1 gitu. Kata-kata ini saya bacakan saja ya. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ya, jadi ada prasyaratnya nih, bisa impor apabila kedua syarat ini tadi, produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasionalnya, kalau nggak cukup baru boleh impor. Itu kata di Undang-Undang Pangan. Kata di UCK, nah berubah nih. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan. Nah, jadi ini ada kesetaraan bahwa impor pangan itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, saya balik lagi tadi kita ingat-ingat di sini sejak keran impor dibuka gitu ya, kesejahteraan petani itu makin menurun. Gitu. Nah, sekarang lewat Undang-Undang Cipta Kerja ini, ini menjadi setara. Jadi yang namanya ketersediaan pangan itu bisa dari produksi dalam negeri, bisa cadangan pangan nasional, bisa juga dari impor. Nah, kalau komentarnya menjadi penting gitu ya. Jadi mengubah impor yang menjadi pilihan akhir itu di dalam undang-undang ini kan pilihan akhir, jadi sederajat dalam cara bangsa kita ini memenuhi kebutuhan pangan. Nah, kemudian pada pasal 14 Undang-Undang Pangan, sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional.
dalam hal sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum mencukupi, pangan dapat dipenuhi dengan impor pangan sesuai dengan kebutuhan. Nah, lagi-lagi ya, impor pangan sesuai kebutuhan gitu. Nah, tapi di dalam UUCK disetarakan nih sumber penyediaan pangan diprioritaskan berasal dari produksi pangan dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor. Ini memang seolah-olah menunjukkan prioritas. Pertama dalam negeri, kedua cadangan pangan nasional, ketiga impor. Tapi kita nggak tahu faktanya kalau di lapangan. Ini kan bersaing menjadi pasar bebas antara produksi pangan yang dihasilkan petani-petani tadi itu gitu ya, dengan impor pangan. Kalau kawan-kawan pergi ke pasar atau mal di perkotaan gitu, kalian dengan mudah mendapatkan wortel merah-merah dari impor gitu, terus juga rebung impor dari Cina gitu. Bahkan juga di perjalan-jalan kan kalian bisa lihat jeruk Cina itu lebih banyak tersedia di pinggiran jalan ketimbang jeruk Medan, jeruk Pontianak, jeruk Garut gitu. Ironis kan? Selain itu juga harganya lebih murah nih yang impor ini. Jeruk Cina lebih murah daripada jeruk-jeruk lokal tadi gitu. Dan akhirnya karena konsumen Indonesia juga yang penting enak dan murah ya, bisa mendapatkan tahu rasanya jeruk gitu. Ya udah beli aja yang murah. Bukan soal idealisme ingin beli produk lokal gitu. Nah, itu. Sumber penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil melalui kebijakan tarif dan non-tarif. Nah, ini jadi pertanyaan gitu. Komentarnya, pangan impor termasuk yang diprioritaskan. Komitmen pada kepentingan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha mikro kecil. Ini sebenarnya apa gitu? Kayak gitu ya. Bagaimana gitu? Nah, ini sesuatu yang bisa kawan-kawan gali sendiri ya, nantinya mungkin ada yang tertarik untuk meneliti soal pangan, soal kebijakan pangan, politik pangan, gitu, kedaulatan pangan ya. Kemudian pasal 15, pemerintah mengutamakan produksi pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, kemudian di UUCK, produksi pangan dalam negeri digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan. Jadi, pemerintah tidak harus mengutamakan produksi pangan dalam negeri. Nah, itu perubahannya gitu. Karena apa? Karena dia sudah berkaitan dengan liberalisasi pangan. Nah, dia tidak lagi ada pembatasan impor gitu. Silakan impor bisa kapan saja, bisa setiap waktu membanjiri, dan silakan konsumen pada akhirnya memilih pada pangan lokal atau pangan impor. Tapi juga tidak banyak konsumen yang tahu mana bedanya pangan lokal sama pangan impor, gitu kan. Terlebih pangan impor seringkali lebih murah, begitu. Nah, ini problem kalau begitu petani kita akan makin terpuruk nantinya gitu. Orang nggak semangat lagi untuk bekerja di sektor pertanian, kayak Singapura aja gitu. Nah, tapi kan Singapura sudah jelas, bagus dia fokus kepada sektor jasa. Indonesia sumber daya alamnya melimpah, agromaritim, ada sebuah perguruan tinggi juga yang namanya Institut Pertanian Bogor gitu. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang makjub banget ya ke kita sendiri gitu. Kemudian kita lihat pasal 36. Impor pangan hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan atau tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Impor pangan pokok hanya dapat dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mencukupi. Kecukupan produksi pangan pokok dalam negeri dan cadangan pangan pemerintah ditetapkan oleh menteri atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Nah, dalam UUCK itu kemudian bunyinya menjadi impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Nah, lagi-lagi ya, kata tidak mencukupinya itu sudah dibuang gitu. Jadi impor itu boleh tidak didasarkan atas ketidakcukupan produksi dalam negeri. Nah, kemudian juga perbedaannya adalah dia mencabut kewenangan menteri atau lembaga, jadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, kemudian yang nomor 5, pasal 39. Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil. Nah, ini kemudian diganti dengan kata-kata pemerintah pusat. Nah, dan kemudian
kata-kata yang berdampak negatifnya ya, impor pangan yang tidak berdampak negatif itu menjadi hilang. Jadi kontrolnya di mana untuk keamanan pangan? Ya. Padahal di dunia ini pergerakan bahan pangan transgenik itu melimpah ruah. Nah, kawan-kawan perlu tahu ada bahan pangan transgenik. Bahan pangan transgenik itu banyak diciptakan di Amerika dengan laboratorium begitu ya. Nah, bagaimana mencipta bahan pangan transgenik ini? Dia udah lintas spesies. Jadi misalnya bagaimana menciptakan tomat yang mengandung protein gitu. Maka si tomat itu disisipin gen. Nah, misalnya gen babi begitu. Nah, persoalan gen babi ini punya dua masalah. Yang pertama, dia masalah etika bagi penganut agama tertentu gitu yang mengharamkan babi, tapi juga dia bermasalah kepada orang-orang tertentu yang memiliki alergi kepada protein-protein hewani. Apa saja protein hewaninya, pokoknya dia hewani alergi gitu. Nah, itu kan dan dia juga merubah sesuatu di alam, gitu kan, dalam produksinya. Kalau petani-petani konvensional, kita ya punya tomat, bijinya kita tabur di tanah, itu bisa tumbuh. Tapi kalau tomat transgenik tadi itu nggak bisa tumbuh, maka si petani itu akan terus-menerus bergantung kepada perusahaan yang memproduksi benih itu. Nah, lama-kelamaan plasma nutfah di negara kita juga akan hilang, gitu ya, kalau kita pindah dengan menggunakan benih-benih transgenik. Dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa Amerika adalah produsen kedelai transgenik terbesar. Nah, dan Indonesia adalah importir kedelai transgenik itu salah satunya. Karena transgenik itu murah, bisa diproduksi secara massal, hasil lebih banyak, lebih besar begitu. Ya rasanya sama. Ya seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena kita juga bergantung kepada tempe, tahu itu adalah makanan tradisional orang Indonesia. Nah ini, jadi kata-kata yang tidak berdampak negatifnya itu dihilangkan. Kemudian pasal 68. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Pemerintah menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan. Nah, di sini pemerintah hanya mengganti istilah dengan pemerintah pusat. Jadi ini perizinan terkait dengan impor ini ya, impor dan ekspor itu perizinannya melalui pemerintah pusat. Itu semua berlaku pada semua 78 undang-undang sektoral yang diatur oleh UU CK. Jadi UU CK semua merubah bahasanya pemerintah itu menjadi pemerintah pusat. Kemudian pasal 72. Sanksi administrasi berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan dan atau peredaran, penarikan pangan dari peredaran oleh produsen, ganti rugi dan atau pencabutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, ini oleh UCK diganti perizinannya menjadi perizinan berusaha. Nah, semua ya, saya informasikan kepada kawan-kawan semua bahwa semua 78 undang-undang yang terdampak oleh UU CK itu, kata izin itu semua diganti menjadi perizinan berusaha. Nah, ini kata kuncinya ya. Izin diganti perizinan berusaha, pemerintah diganti menjadi pemerintah pusat. Kemudian juga sanksinya kemudian lebih banyak menjadi sanksi administrasi. Pasal 74. Pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk mendapatkan izin peredaran. Nah, dalam UU CK, pemeriksaan keamanan bahan tambahan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan dalam rangka pemenuhan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Nah, ini jadi bukan lagi izin peredaran gitu ya. Izin peredaran ini kan sebenarnya dia udah layak nih, udah aman bisa beredar di masyarakat, bisa dikonsumsi gitu. Nah, pemerintah menggantinya lebih kepada perizinan berusaha, artinya siapa yang mengimpornya gitu. Kemudian pasal 77. Nah, pasal 77 ini lagi-lagi ya, dia membuang nih. Setiap orang dilarang memproduksi pangan yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan yang belum mendapat persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan. Nah, ini kemudian diubah nih, dihilangkan oleh UU CK.
Dia mengganti kata-katanya menjadi yang belum memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Ini bedanya signifikan ya maknanya. Kalau memenuhi perizinan berusaha ini sangat administrasi sekali. Kalau mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan, itu maknanya bukan sekedar administrasi, tapi juga substansi gitu. Nah, ini ya, lagi-lagi kata-kata ini juga di paragraf berikutnya, mendapat persetujuan keamanan pangan ini itu kemudian diganti juga gitu. Nah, menjadi perizinan berusaha, menjadi sesuatu yang sangat administrasi sekali. Padahal soal keamanan pangan, soal kelayakan untuk diedarkan oleh untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu, itu adalah hal yang substansi. Nah, bahkan juga ada ayat 4-nya ini dihapus gitu. Kemudian pasal 81. Iradiasi pangan sebagaimana dimaksud pada pasal 81 dilakukan berdasarkan izin pemerintah. Nah, izin pemerintah kemudian diganti menjadi perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Kemudian ayat 2-nya dihapus. Yang ini nih, kan tadi dibahas soal iradiasi pangan. Iradiasi pangan itu ya, izin pemerintah gitu ya terkait dengan iradiasi pangan itu harus memenuhi persyaratan kesehatan, prinsip pengolahan, dosis, teknik dan peralatan, penanganan limbah dan penanggulangan bahaya zat radioaktif, keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan. Ini semua dihapus gitu. Diganti kemudian menjadi ketentuan perizinan berusaha. Pasal 87. Nah, pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan. Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah. Nah, ini kemudian dihapus. Ini kan laboratorium yang menguji tentang layak edar, tentang keamanan pangan. Oleh UU CK dihapus. Kemudian pasal 88. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha pangan segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal keamanan pangan dan mutu pangan. Nah, ini dihapus, kemudian diganti dengan kata-kata berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Gitu. Nah, ini bukan bicara lagi soal keamanan pangan, tapi soal NSPK pemerintah pusat. Nah ini kemudian ada pasal yang disisipkan tadi ya. Nah, ini pasal ini tidak ada gitu. Pasal 89A ya di dalam ini sebenarnya angka 89A di dalam pasal 64. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 ayat 1, pasal 86 ayat 2 atau pasal 89 dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi. Nah, ini ya, jadi tadi ada yang dipindahkan ya tentang sanksi administrasi itu dipindahkan ke sini gitu. Ini kan yang sebelumnya di sini, tapi ini berkaitan dengan zat radioaktif gitu. Nah, kalau ini dia kaitannya sanksi administratif ketika orang-orang itu pelaku importer itu tidak sesuai dengan menerapkan NSPK dari pemerintah pusat. Kemudian pasal 91. Pasal 91 ini bicara pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Nah, izin edar ini kemudian diganti oleh UU CK menjadi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan NSPK pemerintah pusat. Pasal 133. Ini soal sanksi denda. Nah, sanksi denda ini paling banyak 100 miliar. Kemudian ini sanksinya sanksi pidana penjara ya. Ini denda kalau yang di UU CK jadi makin tinggi. Ini bagus sebenarnya ya gitu. Jadi sanksi denda paling banyak 150 miliar ya. Ini karena disesuaikan juga dengan yang sekarang ini kan tahun 2012 gitu. Ini nominalnya lebih banyak. Kemudian ada lagi pasal tambahan. Pasal 134 itu nggak ada gitu ayat ini. Ditambahkan ketentuan sebagaimana ayat 1 dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berisiko rendah atau sedang. Pelaku usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikenai sanksi. Nah ini lagi-lagi ya, izin berusaha di dalam UU CK itu
ada tingkatan risikonya gitu. Jadi ada risiko tinggi, risiko menengah tinggi gitu, risiko menengah rendah dan risiko rendah gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan kebijakan AMDAL. Jadi kan tentang izin edar bisa atau tidak, rekayasa genetik atau tidak, atau rekayasa genetik itu transgenik tadi itu ya. Itu kan sebenarnya berkaitan dengan AMDAL gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup gitu ya, itu kemudian lewat UU CK diubah gitu, jadi izin usaha berbasis risiko, dan izin lingkungannya juga berarti berbasis risiko. Nah, ini pasal-pasal yang tidak ada dalam undang-undang pangan, tapi ditambahkan di dalam UU CK gitu ya. Penambahannya itu ketentuan, ini terkait dengan sanksi juga. Ketentuan sebagai dimaksud S1 dikecualikan dari pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berisiko rendah atau sedang. Pelaku usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran sebagai dimaksud ayat 2 dikenai sanksi. Nah, ini masih sanksi. Yang tambahan ini juga sanksi, tapi sanksi ini dikecualikan pada usaha yang berisiko rendah dan sedang. Seterusnya juga begitu, berkaitan dengan sanksi. Yang sanksi ini lebih kepada pelaku usaha yang berisiko tinggi. Nah, ini juga masih ya terkait dengan risiko. Jadi total pasal terdampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ada 21 itu. Nah, apakah kebijakan pangan hanya diatur oleh Undang-Undang Pangan? Nah, di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa bahkan di definisi tentang pangan di dalam Undang-Undang Pangan itu, pangan adalah bahan makanan dan atau minuman yang diproduksi di pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan, ya, di pesisir pulau-pulau kecil gitu ya, di mana-mana gitu. Oleh karenanya, ketika kita bicara soal pangan, kawan-kawan tidak bisa hanya merujuk kepada Undang-Undang Pangan saja. Nah, tapi coba lihat juga undang-undang yang lainnya. Nah, Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Hortikultura. Nah, ini penting nih, Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Nah, tadi kita bicara soal konversi gitu. Sejauh mana keberpihakan untuk memproduksi pangan ini dengan menjaga lahan-lahan pangan yang sudah existing hari ini sebagai lahan pangan. Nah, nanti kita lihat lagi ya. Kemudian ada Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Kehutanan. Nah, termasuk juga pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, ini bagaimana nih hubungannya antara Undang-Undang tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini. Nah, juga terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini yang berkaitan itu. Nah, kawan-kawan, saya harapkan juga untuk mempelajari di undang-undang ini gitu. Nah, ini kita lihat Undang-Undang 41 2009 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Di dalam analisis UU CK IPB ini detail sekali ya gitu. Ini saya hanya meng-highlight saja, nanti kawan-kawan bisa baca di sana. Undang-undang asalnya Undang Pasal 44 tuh. Dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan. Nah, loh, gitu ya. Nih kaitannya ya, tadi ada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, begitu. Nah. Ya, ada. Nah, ternyata lahan pangan pertanian berkelanjutan ini itu masih bisa dikonversi ketika dia berkaitan dengan kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional. Nah, jadi itu
Ya, tidak hanya kepentingan umum, tapi juga berkaitan dengan proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional ini umumnya berupa pembangunan infrastruktur ya. Kepentingan umum juga begitu. Nah, kemudian kita lihat nih, Undang-Undang 41 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Jadi, impor ternak dan produk hewan dilakukan apabila produksi dan pasokan dalam negeri belum mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja, ya, impor ternak dan produk hewan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan memperhatikan kepentingan peternak. Ini mirip dengan, jadi tadi kalau tadi kita lihat Undang-Undang Pangan, ya, di undang-undang yang lain yang sektoral terkait dengan peternakan itu juga mirip sama gitu. Jadi keran impor itu sebenarnya berlaku sama. Dia diperbolehkan bisa dilakukan gitu meskipun kecukupan pangan dalam negeri itu sedang melimpah. Makanya kemarin kan banyak demo tuh ya gitu. Kita sebelum Undang-Undang Cipta Kerja saja, kalau kawan-kawan pernah mendengar bagaimana petani bawang di Brebes itu sangat kecewa sekali gitu. Karena apa? Bawang merah mahal gitu ya. Begitu panen raya harga jatuh gitu. Padahal masyarakat sudah berharap akan mendapatkan keuntungan gitu ya dengan menanam bawang merah itu. Akhirnya apa? Dibuang-buang kan, dibuang-buang ke jalan oleh IPB, kemudian dibeli dan kemudian ditawarkan kepada sivitas akademik IPB gitu supaya membantu petani gitu ya, harganya nggak jatuh. Cabai juga begitu gitu. Nah, kalau mahal-mahal sekali sampai impor begitu ya, tapi begitu sedang panen raya tidak ada juga regulasi yang membatasi impor itu gitu, sehingga harga dalam negerinya jatuh. Satu-satunya komoditi pangan yang dikawal tuh hanya padi ya. Padi itu, beras itu harganya nggak akan goyang, dia akan stabil gitu. Tapi kalau kita bilang cabai, bawang gitu, kentang gitu, yang lainnya ya, itu fluktuatif sekali. Gitu. Nah, kita lihat juga undang-undang yang lain nih. Jadi impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini sama ya dengan undang-undang yang pangan tadi. Undang-undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Pemerintah wajib mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Di sini ya, pemerintah perubahannya ya, pemerintah pusat dan daerah wajib meningkatkan produksi pertanian. Hanya itu saja gitu. Tidak lagi mengkaitkannya dengan apa ya, mencukupi kebutuhan pangan nasional. Kenapa? Karena untuk kebutuhan pangan nasional bisa juga lewat impor. Gitu. Nah, itu yang saya kira penting untuk dicermati oleh kawan-kawan semua. Nah, ini tadi ya, ini tadi sudah sama gitu. Ini dari Kompas sumbernya gitu. Tapi juga sebenarnya kalau kalian baca di buku UCK IPB itu lebih detail lagi. Undang-undang hortikultura. Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek, nah, diantaranya ketersediaan produk hortikultura dalam negeri. Nah, di dalam UCK, impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek persyaratan kemasan dan pelabelan. Coba, beda banget kan? Nah, ini ya, kenapa impornya? Karena dia memang bicaranya itu yang penting apa ya gitu. Ya mungkin juga pelabelannya kita berharapnya itu ada label bahwa ini dari rekayasa transgenik atau bioteknologi atau transgenik gitu ya. Ada atau tidaknya gitu. Kalau di Indonesia sekarang misalnya lagi rame chia seed gitu ya. Biji-bijian itu yang kalorinya tinggi sekali gitu. Kalau justru saya melihat yang di label itu justru yang kalau yang tidak ada label dia transgenik itu nggak ada labelnya. Tapi kalau yang dia organik gitu, dia malah ada labelnya. Chia seed original dari negara mana gitu ya disebutkan gitu. Dan non GMO. GMO itu genetically modified organism atau tadi yang rekayasa genetika, non GMO. Gitu. Jadi udah organik dijelasin lagi tuh itu non GMO. Justru kalau kita lihat, jadi kalau kita nemuin bahan pangan yang nggak ada tulisannya, itu kita curiganya harus itu rekayasa genetik, itu GMO gitu. Ya, coba kalian lihat di marketplace, di Shopee, di Tokopedia gitu, jenis yang chia seed aja gitu, itu kan kelihatan akan ada tuh produk-produk kemasannya dari mana asalnya. Kalau yang organik dan non GMO justru ada labelnya.
kalau yang nggak ada gitu, nah itu justru GMO. Itu ironisnya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan.